Mantap, gambar Pak Ketua adik-adik. Lah Pak Muhyiddin lah. Pak Hertin. No. Siap itu tuh. No, enggak. Saya mandu itu lagi. Nanti juga ya ada WA itu. Mangap baik. Wijaya. Ada WA di bawah tuh. Tuh. Pak Wijaya. Pertimbangan. Ya. Mangat namun jung teh Pak, tahu sambil merokok Pak. Tahu sambil ngopi. Kalau sambil ngopi, merokok. Bujur. Mohon izin Pak Ketua, posisi waktu sudah jam 8. Ayo silakan berjalan aja kita lah. Karena waktu sempit. Ibu Ervina juga sudah ada, Pak Muhyiddin, Pak Gajali, Pak Hertin, tolong dikontak dulu Pak Hertin nih. WA dulu lah Pak Hakim. Waduh. Tapi sehat ya Ampi itu. Pak Dokter nih. Nah Pak Dokter kata. Jadi beliau lewat dia aja. Iya. Siap. Keseliopatis. Jadi memberikan petunjuk dan petuah pada kita lewat ini jaringan nih. Yang penting kita suaranya kita dengarkan. Siap. Ayo Pak Hertin tadi udah mana supaya kita bisa mulai. Pak Host. Belum ada jawaban Pak. belum. Tapi gambar Bapak di atas. Selamat malam Pak Hertin. Malam Pak Hertin. Gambar Bapak dengan Kilin. Hubungi Pak Hertin lewat WA. Pak Gajali itu gin awet ya lo nah. Dan tahu beberapa lah Pak Wijaya lah. Iya tahu. Kira sampai jauh lah, ingat tahu Iya. lah. Aku mendadak ulo si belikat itu siapa masker benar kebuat. Tapi enggak, kita taruh miknya Pak Gajali.
Ida dahulu si belikan tarik PW main akon bermasker mamai kau oksigen benara teh hirup anu asam manara karbon kebuat bermasker teh dahulu Pak, logika adik kan main kau bermasker dahulu iya ngebuat betul sih Umar. Iya. Temun dengan sawe tidak tahu karena pemasker jaga jarak, tidak tahu tidak berlaku dekat sawe. Ya. Kan sawe itu bermasker sangit sawe. Apalagi masker liwat Anda pemasker tidak tahu. Nah, Bujur. nah, jaga jarak tidak berlaku untuk yang pasangan baru kawin. Ya. Supaya cepat positif. Nah, dari lapat positif. Ya. Halo, Positif 2. Halo. Pak, mohon maaf Pak Ketua DAD bahwa Pak Hertin Kilat sekretaris jadi Tamela. Ya siap dan mantap. jadi hadir dan Berarti endau ganti baju artinya. Kinampi kita. Ya, silakan. Yo, ganti baju ampi endau nah. Iya. Ayo mun kulo teh. Kita nampara teman ku teh Pak Ketua DAD. Ya, Mohon izin. silakan. Halo. Baik. Ya, siap Dan. Siap, Dan. Ya. Izin kita memulai malam hari ini. Silakan. Baik. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Malam. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sujud Karendem Malempang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ketua DAD Kabupaten Barito Utara yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini, Bapak Dr. Andes Junior Soeharto MIP, Sekretaris DAD Kabupaten Barito Utara, Bapak Dr. Andes Hertin Kilat, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam ruang Zoom meeting ini, sesuai dengan pemberitahuan di media sosial kita WhatsApp, bahwa malam hari ini kita akan mengadakan rapat koordinasi pertama sehubungan dengan telah dikeluarkannya SK kepengurusan DAD Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah disampaikan juga di grup WhatsApp kita, malam hari ini ada banyak agenda yang akan kita bicarakan, walaupun informasinya bahwa malam hari ini akan ada pemadaman listrik di Kota Muara Tewe. Namun mudah-mudahan apa yang nanti kita bisa bicarakan dan kita sepakati bersama melalui ruang Zoom meeting ini ada dampak atau pengaruhnya bagi kelanjutan kegiatan kita di Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara. Saya izinkan saya dulu mengajak kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Secara khusus mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur pada musibah kapal selam Nenggala 402 yang martir di laut dalam tugas negara. Dan kita juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dari sekitar kita, sehingga aktivitas kita dalam kegiatan-kegiatan sehari bisa berjalan sebagaimana semula. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami persilakan. Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, telah hadir di ruang Zoom meeting kita ini dari ada 12 orang Pak Ketua DAD. Ya. Dan pada malam hari ini
izinkan saya juga membacakan urutan acara yang nanti akan kita ikuti. Yang pertama nanti akan ada arahan dari Bapak Ketua DAD, Ketua Umum DAD Kabupaten Barito Utara, Bapak Dr. Andes Junior Soeharto MIP. Selanjutnya nanti akan dibacakan SK DAD Provinsi Kalimantan Tengah nomor 9 DAD Kateng KPTS _2/21 tentang struktur komposisi dan personalia pengurus DAD Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021 oleh Sekretaris DAD Kabupaten Barito Utara. Yang keempat, saran dari Dewan Pakar terkait pembentukan panitia musyawarah daerah DAD Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini Ketua Dewan Pakar Dr. Andes Supardi Alang BCKN MIP yang mungkin nanti hadir melalui ruang WhatsApp dengan Ketua DAD. Lalu jika nanti sempat kita akan melaksanakan pembentukan panitia musyawarah Musda DAD Kabupaten Barito Utara yang nanti akan dipimpin oleh Sekretaris Umum DAD Kabupaten Barito Utara Dr. Andes Hertin Kilat. Dan yang selanjutnya bahwa nanti akan disampaikan juga hasil rakor DAD Kalteng pada tanggal 19 April 2021 yang dilakukan secara virtual dan juga mungkin program jangka pendek DAD Kabupaten Barito Utara nanti akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Ketua DAD Kabupaten Barito Utara, Bapak Dr. Andes Junior Soeharto. Selanjutnya kita akan ada diskusi dan tanya jawab dan pembacaan kesimpulan rapat. Nanti mohon izin kepada Pak Sekretaris Gajali Mantalua Esos bisa membacakan nanti kesimpulan rapat dan diakhiri dengan doa penutup yang nanti akan disampaikan oleh beliau juga. Kira-kira itu yang bisa kami bacakan mengenai susunan acara kita malam hari ini. Dan kita akan masuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau arahan dari Ketua DAD, Ketua Umum DAD Kabupaten Barito Utara, Bapak Dr. Andes Junior Soeharto. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Dipersilakan kepada Bapak Ketua DAD. Terima kasih. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu melalui Zoom meeting ini karena kita tidak mungkin melakukan pertemuan langsung di samping kondisi kita COVID juga kondisi kesibukan bagi keluarga kita yang Muslim penuh dengan kesibukan dalam rangka bulan suci Ramadan. Ini pun kita laksanakan tadi setelah sholat tarawih. Saya kira buru-buru juga pulangnya Pak Gajali ya, karena biasanya lambat pada jam 9 biasanya. Syukur-syukur kalau sudah jam 8 bisa pulang. 11 kurang jam 19.30 udah selesai. Oh ya, syukurlah. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua, Ibu Siti Petimah, ini saya panggil Ibu, walaupun Dinda saya. Selamat malam. Mood kayaknya Bu Petimah. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Syukur kita bisa bertemu. Dan pada kesempatan ini juga yang kami hormati Bapak Sekjen, kemudian Bapak Ketua juga, Bapak Haji Muhtar, ada muncul. Kemudian Bapak Wakil Sekjen, Bapak Gejali Mentalat Tua. Jadi beliau ini sudah lama sedang melintang di organisasi ini, walaupun formalnya baru sekarang beliau bisa kita bawa bersama-sama secara formal, dan itu pun kami sudah izin dengan pimpinan beliau. Kemudian juga teman-teman yang lain, saya tidak hafal, ada 15 kali ya kalau saya lihat ini yang bisa hadir pada malam hari ini. Bapak Tando,
Saudara Jaya Stami, Bapak Rudi Chandra, dan juga tadi ada Ibu Erpina. Ini ada. Jadi selamat malam semua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pada malam hari Selamat malam, ini, Bapak. ya, pada malam hari ini kami selaku Ketua Umum sekali lagi mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak-bapak dan Ibu sekalian berkaitan dengan kegiatan kita sehubungan dengan terbitnya surat keputusan di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada yang mengatakan perpanjangan, ada yang mengatakan pembaharuan, tapi ada yang mengatakan memang untuk tahun 2021 seperti itulah SK-nya. Jadi ada 3 sebutan. Kalau perpanjangan berarti tidak bisa memasukkan orang menurut versi teman-teman. Kalau pembaharuan berarti dalam SK itu juga yang yang digodok putar-putar. Tetapi ini kita mengakomodir teman-teman dan kita memang mencari teman-teman yang menaruh perhatian serius seperti Ibu Siti Petima, Pak Gajali dan lain-lain yang kemarin tidak tertampung di SK yang lama. Semoga dengan SK yang baru ini kita bisa bekerja sama untuk mempercepat langkah kita. Yang pertama adalah meloloskan perda kelembagaan adat kita di DPRD Kabupaten Berita Utara, di mana untuk itu kita telah membentuk tim. Beberapa orang kita tugaskan untuk mengkomunikasikan hal ini dengan pihak DPRD. Dan tim ini telah berjalan dengan baik dan sudah dilakukan 1 kali hearing. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erpina di DPRD yang juga ikut memfasilitasi. Juga yang mengkoordinir tim ini, ketua timnya, kalau tidak salah Pak Haji Utir ya, Pak Haji Muhtar. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih atas nama lembaga kita, atas kerja keras Bapak-bapak, di mana kita pada tanggal, kalau tidak salah nanti akan disampaikan langsung dari Pak Haji Muhtar untuk hearing keduanya. Kenapa perda ini harus kita desak? Tanpa perda ini kita sudah merasakan kurang lebih 10 tahun Dewan Adat Dayak di sini tidak ada tempatnya berpijak. Tidak ada tempat berpijak, walaupun secara fakta pihak Pemda tetap mengakomodir kita dalam banyak hal, tetapi untuk hal yang sangat strategis tentu tidak bisa karena kita belum masuk di dalam peraturan daerah Kabupaten Berita Utara. Ini kita desak, semoga saja dalam tahun 2021 ini melalui lobby yang intens. Saya berharap untuk yang ke belakang, harapan saya Ibu Siti Petimah pun ikut dalam tim Pak Haji Utir ya, tolong ya, untuk pertemuan yang akan datang. Karena biasanya kalau ibu-ibu perempuan ini agak lobbynya agak lebih efektif biasanya. Siap, Ketua. Ya, terima kasih. Jadi kita mempersiapkan itu. Jadi naskahnya itu, naskah perdanya itu kalau tidak salah ada dipegang oleh teman-teman tim itu. Jadi kita lihat substansi apa yang bisa mereka perdebatkan dan bagaimana kita menjawabnya terhadap pemenangan umum ataupun pendapat teman-teman dewan. Bagaimanapun kita tidak bisa menghindari pandangan mereka sudah tentu dari kacamata kepentingan politik mereka. Tapi kita pun berterima kasih kepada mereka yang ingin memproses perda ini. Sudah berlarut 2 kali periode Dewan. Nanti Ibu Erpina bisa mendalami hal ini untuk pegangan kita. Apakah di dalam naskah itu ada perubahan daripada yang awal, di mana yang awal kami dengan Ibu Erpina yang menyusunnya. Ibu Erpina ini siang malam dulu untuk menyusun itu dan ingin cepat disahkan dulu ketika di periodenya siapa dulu ketika Pak Yusya Istingan masih di sana. Tapi ini tidak bisa kita menyalahkan mereka karena memang di DPRD ini ada proses dimulai harus masuk dalam balik dulu, kemudian studi banding dan sebagainya, baru bisa masuk ke dalam pembahasan. Kemarin nyaris terganjal juga karena tidak mau yang di carry over, maunya mereka masuk kembali baru gitu, masuk teman-teman di DPRD. Kalau di carry over seperti ini mereka tidak mau asalnya, tapi syukurlah ini bisa di carry over sehingga bisa dibahas dalam rapat-rapat berikutnya. Saya juga sudah lama tidak membaca substansi dari perda itu.
memang ada beberapa hal yang mungkin kita sepakati saja kalau mereka ingin merubahnya. Misalnya dalam hal insentif pada Demang yang dulu didasarkan pada tunjangan eselonisasi, sementara sekarang pegawai negeri saya dengar sudah tidak lagi 100% menganut tunjangan eselonisasi itu, tetapi tunjangan kinerja. Ini nanti bagaimana nanti untuk bisa diformulasikan sebaik mungkin. Kalau memang tidak dapat kita menyatakan bagaimana realnya untuk pasal itu kita usulkan untuk dibuat peraturan bupati menyusul. Jadi di sana tentang pasal ini dibuat melalui peraturan bupati. Nanti kita akan melobi lagi Bapak Bupati. Sebagaimana kita ketahui, para mantir kita jumlahnya lebih 400 di desa, kemudian ya para mantir di tingkat kecamatan itu 27 orang, itu tidak mendapat tunjangan yang memadai karena memang atas dasar perdanya tidak ada. Jadi mereka itu dapat tunjangan hanya dari pemerintah provinsi atas dasar Perda 16/2008. Kemudian tentang SK ini, kami mohon maaf kalau ada penulisan salah, nama, gelar, titel, dan sebagainya, tapi ini memang kita ajukan ke pihak provinsi kemarin untuk diproses di sana. Dan memang ada perubahan-perubahan, ada yang meninggal, ada yang pindah, itu ditinggalkan. Kemudian ada juga yang baru masuk, cukup banyak lah yang baru masuk. Tetapi kita harapkan ini kalau ada kesalahan nanti akan kita perbaiki pada musda yang akan datang. Jadi nggak mungkin kita membawa ini ngoreksi lagi ke Pemprov. Banyak yang salah tulisan, saya tidak menyalahkan juga teman-teman di sekretariat, karena memang suasana kerjanya tidak bisa optimal pada saat kondisi ini. Nama dan gelar sepertinya banyak yang salah, seperti Ibu Ervina, itu mereka karena dia SH, itu tertambah MH itu. Walaupun saya sendiri mengakui bahwa Ibu Ervina itu memang setarafnya MH. Kemudian namanya Ervina pakai V, itu tertulis menggunakan V. Jadi ini akan kita benahi Bu Ervina, mohon maaf ya. Halo Bu Ervina, pemut ya. Ya. Kemudian hal lain, kita akan segera melalui pertemuan seperti ini juga untuk membentuk surat keputusan pelaksana musda. Sebenarnya sudah ada yang tahun 2020 kemarin, bulan Desember kita bikin surat itu, surat SK, draft SK dikonsultasikan ke provinsi. Tetapi waktu itu kita ditunda karena pada rencana pelaksanaannya pada bulan Februari kita ini merah, baik provinsi maupun Kabupaten Banda Utara, sehingga keluarlah SK yang ada sekarang untuk penundaan itu. Kita berharap waktu setahun yang diberikan melalui SK ini dapat kita laksanakan dua hal mendesak tadi. Yang pertama masalah perda kelembagaan kita. Yang kedua kita melaksanakan musda. Jadi itu saja jadi fokus. Sementara program-program lain, pemberdayaan segala macam yang terkait dengan fungsi masing-masing pimpinan, ketua, wakil, tidak ada wakil ketua ya, para ketua, nanti akan kita buatkan job description, pembagian tugas masing-masing. Jadi supaya ketua umum ini santai saja, karena sudah banyak orangnya yang potensial untuk melaksanakannya. Kami rasa pada malam ini bisa kami sampaikan demikian sebagai pengantar dulu untuk diskusi kita. Dan saya mohon ini dibuat berita acara pertemuan kita. Ini adalah rapat resmi DADI, Pak Sekjen atau Pak Wakil Sekjen, untuk Pak Wakil Sekjen ya membuat berita acara pertemuan kita ini. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih dulu. Adil Katalino Bacuraminka Surga Basengat Kajubata. Arus. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum DAD Kabupaten Barito Utara yang sudah menyampaikan arahan sambutan sebagai pengantar kegiatan rapat koordinasi sekaligus silaturahmi saya kira ya. Pak Ketua DAD ya, dengan pengurus
atau struktur pengurus DAD Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021. Baik, selanjutnya Pak Sekretaris DAD Kabupaten Barito Utara, kalau bisa kita membacakan SK DAD Provinsi Kabupaten Barito Provinsi Kalteng nomor 9 DAD Kalteng garis miring KPTS garis miring 2 garis miring 2021 tentang struktur komposisi dan personalia pengurus DAD Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021. Kami persilakan kepada Bapak Hertin Kilat sebagai sekretaris. Terima kasih. Persilakan, Pak. Suaranya belum masuk, Pak Hertin. Suaranya belum masuk, Pak. Masih mute, Pak. Mohon maaf Pak Hertin, suaranya masih belum diaktifkan, Pak. Di mikrofon Bapak belum aktif, Pak. Ya, baik. Dipersilakan kepada Pak Hertin Kilat. Ya, bagaimana? Siap, Pak. Kedengaran, Pak. Bisa didengar? Aman, Pak. Siap. Ya, Lanjutkan, Pak. oke lah. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya menyampaikan tabe selamat lingun alatai, salam sujud kerende melempang, adil katalino, bacuramin kasaroga, basengat kajubata. Harus. Saya akan membacakan surat keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah nomor 09/Diadi mendatar Katigi miring KPTS miring 2021 tentang struktur komposisi personalia pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021. Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara kesepakatan tentang susunan komposisi dan personalia pengurus DIAD Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021. Memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah nomor tentang struktur komposisi dan personalia pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021. Kedua, struktur komposisi dan personalia pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara masa bakti dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ya. Nah, yang ketiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan adat pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara agar berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Adat Dayak Nasional, dan untuk mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah Musda DIAD Kabupaten Barito Utara sebagaimana diatur dalam ketetapan DIAD Provinsi Kalimantan Tengah nomor 01 tahun 2019 tentang tata cara organisasi Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah serta hukum adat Dayak dan ketentuan perundangan lainnya. Ya. Keempat, saya lewatkan saja. Lanjut yang kelima. Kelima, keputusan ini berlaku 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 26 Februari 2021. Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Harian Dr. Andri Elia Embang SE MSI, Sekretaris Umum Yuliandri SSTP MSI. Mengetahui Ketua Umum Haji Agustiar Sabran
Eskom. Selanjutnya saya akan membacakan lampiran. Lampiran Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah nomor 09 tentang struktur, komposisi dan personelia pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021. Ya. A. Dewan Pertimbangan. Ketua Haji Nadalsah. Wakil Ketua Sugianto Panala Putra, SH. Sekretaris Insinyur Jaidal Abidin, MAP. Anggota 1. Dr. Andes Muklis. 2. Haji Jimmy Carter. 3. Dr. Andes Ledianto. 4. Salahuddin ST MT. 5. Dr. Andes Langkap Umar. 6. Insinyur Budi. 7. Hah Purman Jaya SH. 8. Surung Rupa. 9. Dr. Andes Tenggara Teweng. B. Dewan Pakar. Ketua Dr. Andes Supardi Alang MIP. Wakil Ketua Dr. M. Sobat Al-Amini Eshud MCS. Sekretaris Dr. Andes Hendro Nakalelo MSc. Anggota 1. Haji Jawawi Eshud MP. 2. Dr. Haji F. Nongken. 3. Dr. Andes Beng Petoni Wanrai. 4. Rario S. MHK. 5. Rudi Chandra Utama Esud SE MSc. 6. Melpadona SKM MAP. 7. Leomer Gerson SE. 8. Ardianto SH. 9. Indekman Diwil. C. Pengurus 1. Ketua Umum Dr. Andes Junior Soeharto MIP. Ketua 1. Haji Muhtar SPD I. Ketua 2. Karsilat SPD. Ketua 3. Dr. Andes Walter. Ketua 4. Dr. Andes Supriyadi S. Tingan. Ketua 5. John Kennedy. Ketua 6. Hajah Fatimah Bagan. Sekretaris Umum Dr. Andes Sertingkilat. Sekretaris 1. Gajali Montala Tua Esos. Sekretaris 2. Darius SPD. Sekretaris 3. Rututman SDH. Sekretaris 4. Ridwan Sahlagin SPD. Nah, Sekretaris 5. Esther SE. Sekretaris 6. Suhaimi Bulkani SPD. 3. Bendahara SD pengganti SPD MPD. Bendahara 1. Jaya Sutami SE. Bendahara 2. Tommy Silpanus ST. Bendahara 3. Kameluh Endang SE. Bendahara 4. Samhuri. Bendahara 5. Melki Etandana. Bendahara 6. Dumet Sahari SPD. Bidang-bidang 1. Bidang Sekretariat dan Kearsipan. Ketua Hedi Gagat. Wakil Ketua Siang Dimurai SH. Sekretaris Misda Hartani. Anggota 1. Rusman Etsos. 2. Waro. 3. Edi Harnoto. 4. Haidi. 5. Usman Gumanti. 2. Bidang Keuangan dan Anggaran. Ketua Marawandi. Wakil Ketua Pujiono. Sekretaris Hasbullah. Anggota Arpiansah. 2. Eko Gunawan SPD. 3. Kusnadi ST. 4. Ansoroma. 5. M. Saukani. 3. Bidang Umum Advokasi dan Pertahanan Adat. Ketua Erik S. Paat. BC SH MH. Wakil Ketua Erpina SH MH. Sekretaris Lelo Bayano SH. Anggota 1. Mansa Unjung Murai. 2. Jubendri Lus Fernando SH MH. 3. Herman Subagio SH. 4. Boy Alang SH MH. 5. Herli S. Penyang SPD. 4. Bidang Pelestarian Seni Budaya dan Pariwisata. Ketua Muhaidin SPD.
Wakil Ketua Hansen SPD, Sekretaris Ardiono S. Putes. Anggota-anggota 1. Nordiansyah SPD, 2. Saparion, 3. Setia Kawan SPD, 4. Daini SPD, 5. Johansi SPD. Nah, Johansi ini Meninggal. sudah almarhum ini karena kemarin dalam proses beliau meninggal pada saat proses SK ini diajukan. 6. Mamas SPD. 5. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan UKM. Ketua Haji Amir Mahmud SE MSI. Wakil Ketua Johan Arifin SE MM. Sekretaris Ferry Wahyudi SE. Anggota Yosep Roni Eshut, Robi Alan, Antonius Tibi, Rudianson SPD, Agus Suyono 6 Barso. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Ketua Matilda Trisana SP. Wakil Ketua Arasman Jaya Esut MMA. Sekretaris Ferry Wahyudi SE. Anggota Ipansah SE, Gideon Kongli, Mardiana SPD, Christian Margon, Doni Surung. Bidang Sosial Politik. Ketua Yuspan Koneneri SH. Wakil Ketua Thomas, Sekretaris Andring, Anggota Salapan, Sutrisno SH, Meliana SP MIP, Dino Sakti, Ahmad Yudan Jaya, Baya. Yang ke-8, Bidang Hubungan Masyarakat, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga. Ketua Dr. Anda Emi Juliet Linda. Wakil Ketua Herman. Sekretaris Leni Sujiana Habibi. Anggota Wijaya Kusuma, Heri Filipus, Senopili, Juliandri 5 Dapson. Yang ke-11 Bidang Pemberdayaan Perempuan. Ketua Silvana Mirun SPD. Wakil Ketua Kecek Eta SPD. Sekretaris Mista Dewi. Anggota 1 Renti Natalia, Anti Mada, Tiana, Yuri SE, Erliane SIP. Yang ini terbalik ini, berarti yang ke-10 terakhir ini Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ketua Tandu Eta SPD, Wakil Ketua Atrawati Salmi Musir, Sekretaris Lukas. Anggota Rusman Titan Immanuel Ken De Vera Esa, Hatpriyadi Sudin Wahyudi. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 26 Februari 2021. Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Harian Dr. Andri Elia Embang SE MSc. Sekretaris Umum Yuliandri SSTP MSc. Mengetahui Ketua Umum Haji Agustiar Sabran Eskom. Demikian pembacaan SK kepengurusan Diadi perpanjangan untuk masa 1 tahun, yaitu untuk tahun 2021. Perlu saya tambahkan sedikit untuk kita semua, walaupun masa SK perpanjangan ini 1 tahun, namun kita berupaya untuk melaksanakan musda, ya, secepatnya. Ya, dalam waktu dekat kita akan membentuk panitia musda atas dasar SK perpanjangan ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa acara musda kita bisa berlangsung lebih cepat, dalam waktu 2 atau 3 bulan ini bisa terrealisasi. Ya,
saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Diadi selama masa bakti 5 tahun 2016 2020 ya, 2016 2021 ini ya, kendala kita seperti yang pernah saya sampaikan di waktu di hearing di DPR kemarin, bahwa untuk menjalankan roda ya lembaga adat sebesar Diadi ya, lembaga kedamangan Batamat tanpa didukung oleh APBD ya dari pemerintah sesuai dengan yang dianjurkan di Perda nomor 16 tahun 2008, itu tidaklah mudah. Makanya kemarin kita berjuang sekuat tenaga bagaimana supaya Perda Kelembagaan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara yang baru bisa segera direalisasikan, di mana Perda tersebut harus menyesuaikan dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2016. Nah, sebenarnya terkait dengan isi draft Perda itu, sebagaimana yang Pak Ketua Diadi tadi sampaikan, sebenarnya sudah sangat sesuai dengan Perda Provinsi nomor 16 tahun 2016. Namun ya berbagai macam kendala ya, alasan sehingga belum bisa dilaksanakan. Nah, kemarin saja terutama anggota-anggota kita yang baru di DPR maunya dari awal, tapi itu kita dari Diadi dan didukung dari pemerintah daerah, arti antara Diadi dan pemerintah daerah dalam hal ini seia sekata supaya Perda Kelembagaan Adat Dayak yang menyesuaikan Perda Provinsi itu segera dibahas dan disahkan. Namun ini ada angin segar bahwa dalam waktu dekat ini akan segera ada realisasi pembahasan. Mudah-mudahan tidak banyak preketo yang macam-macam lagi, ya kan? Sehingga kita tidak dirugikan baik dari sisi Kantipmas ya, terutama masalah pemilihan damang selama ini karena Perda kita tidak ada atau yang ada tapi bertentangan dengan Perda Provinsi, sehingga selalu menimbulkan keributan, selalu menimbulkan permasalahan, dan bahkan sampai menggugat di pengadilan. Di lain pihak, kita beberapa tahun ini, Bu, Pak, sangat dirugikan dari sisi anggaran. Ya, hak kita sebenarnya ada sesuai dengan Perda nomor 16 tahun 2008 itu. Namun alasannya tidak bisa dianggarkan karena Perda yang menyesuaikan ini belum dibahas dan disahkan oleh pihak DPRD Barito Utara. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Pak Hos. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Sekretaris Umum DAD Kabupaten Barito Utara yang telah membacakan SK DAD Kabupaten Barito Utara masa bakti 2021, dan selanjutnya nanti mohon untuk Dewan Pakar, saran atau masukan dari Dewan Pakar terkait beberapa hal yang tadi juga telah disampaikan oleh Ketua DAD Kabupaten Barito Utara, Ketua Umum DAD Kabupaten Barito Utara, dan juga Sekretaris Umum DAD Kabupaten Barito Utara tentang bagaimana kegiatan kita selanjutnya untuk bisa berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Barito Utara tentang Perda Kelembagaan Adat
yang menyesuaikan dengan Perdat nomor 16 tahun 2008 Perdat Provinsi Kalimantan Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang rencana pelaksanaan kegiatan MUSDA, Musyawarah Daerah DAD Kabupaten Barito Utara, untuk memilih kepengurusan sesudah masa bakti tahun 2021 ini. Dan malam hari ini juga akan hadir Bapak Dr. Andes Supardi Alang DCKN MIP. Mungkin Bapak Ketua DAD sudah terhubung dengan beliau. Mohon informasinya Pak Ketua. Ya, beliau sudah kita hubungi dan mari kita dengarkan mungkin. Dan Silakan Pak. Ya, bisa juga ditambah anggota Dewan Pakar lainnya nanti ya, yang ada hadir di sini. Tapi kita mintakan beliau dulu. Kami persilakan Pak Parde, walaupun hanya suara. Ya. Selamat semuanya teman-teman. Bisa malam Pak. Bisa didengar kedengaran suara? Pak? Bisa. Bisa kedengaran Pak. Atas kesempatan diberikan kepada saya sebagai Ketua Pakar jadi ini berat nih besar ini. Jadi Maya juga teman-teman yang lainnya saya hormati dan saya mohon maaf saya ini kan jadi duduk di kamar. Baik teman-teman sekalian, saya tidak panjang yang saya sampaikan karena kalau saya mendengar tadi semuanya sudah disampaikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris tadi. Saya hanya ada 2 saja saran. Yang pertama itu bagaimana agar supaya DAD ini betul-betul berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua, dalam waktu dekat akan dibuat pembagian tugas dan SOP-nya. Ini benar sekali ini. Kunci berjalannya itu adalah itu. SOP-nya tadi. Tugas-tugasnya itu tadi. Setiap ada permasalahan yang muncul, ketua dia tinggal memberi surat perintah saja. Terutama wakil ketua yang membidangi permasalahan itu. Agar orang-orang yang sudah tunjuk ini di dalam wakil ketua atau bidang-bidang itu memang sudah mempunyai keahlian khusus. Oleh sebab itu kita fungsikan mereka. Yang lain-lainnya jangan campur. Kalau sudah ketua memberi tugas ini, bidang ini yang menangani masalahnya ini, yang lainnya jangan, dan diberi batas waktu Pak Ketua. Ya. Penyelesaiannya itu agar mereka membuat laporan. Saya sangat tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenia, yang apa yang saya sampaikan tadi, maunya ini berjalan maksimal ini nanti. Saya dengar tadi. Dan ketua hanya tinggal tanda tangan saja. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu juga sudah disampaikan oleh Pak Junio tadi dengan Pak Hatip masalah anggaran. Ini yang sangat penting. Tanpa itu tidak mungkin bisa berjalan, organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Pak Junio tadi masalah anggaran, ya kejar terus itu. Kejar terus. Dan kalau boleh tentunya ada pendekatan baik secara politik maupun cara lain untuk membujuk mereka, karena kuncinya ada mereka itu kan bisa akan atau tidak karena itu tergantung dari mereka.
selama ini pemerintah daerah mana bisa membantu secara maksimal. Dasar hukumnya tak ada. Ini yang perlu dikejar saat ini. Saya selalu mengikuti tim itu. Nah, itu sudah mantap. Itu agar dijalankan terus, agar dilanjutkan terus, dan lebih fokus lagi, lebih mendalam lagi. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, saya kira ini masalah musda. Seperti apa yang dikatakan oleh sekretaris tadi, dalam waktu dekat, diusahakan dalam waktu dekat akan segera diadakan musda itu. Jadi saya kira dalam minggu-minggu ini segera saja bentuk saja penelitiannya. Yang akan dibicarakan nanti harus didata, diinventarisir itu apa-apa yang akan dibicarakan nanti. Yang apa namanya yang hendak dicapai nanti dalam musda itu apa? Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya tahu semuanya orang-orang yang duduk di itu ya semuanya pakar-pakar semuanya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang utama yang harus segera ditangani masalah perda itu. Kuncinya di situ agar semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat tertarik dengan di Murung Raya, di Gunung Mas itu sudah ada mereka perdanya, sudah berjalan mereka bermiliar-miliar itu anunya. Kalau sudah dananya dianggarkan oleh pemerintah seperti itu, saya kira mudah saja. Saya kira berjalan semuanya. Ya tinggal ketua saja lagi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Supardi Alang, BCKN MIP, selaku Ketua Dewan Pakar dari DAD Kabupaten Barito Utara yang sudah menyampaikan beberapa saran. Tadi disampaikan juga bahwa yang pertama, beliau menyarankan agar pembagian tugas ketua 1-6 itu agar dapat segera disampaikan, dilakukan pembagian tugasnya dengan baik. Yang kedua, terkait dengan anggaran yang melalui perda kelembagaan adat yang sedang dikomunikasikan dengan Banggar ataupun dari DPRD Kabupaten Barito Utara agar bisa terus dikomunikasikan dengan baik sehingga nanti bisa ditetapkan sebagai perda Kabupaten Barito Utara. Yang ketiga, agar panitia musda DAD Kabupaten Barito Utara ini agar segera bisa dibentuk. Demikian kira-kira tadi yang disampaikan yang bisa kita kutip untuk saran dari Bapak Dr. Andes Supardi Alang, BCKN MIP. Selanjutnya, jika berkenan, apakah malam hari ini sesuai dengan urutan susunan acara yang sudah disampaikan ini, bahwa malam hari ini kita akan membentuk panitia inti dulu untuk musyawarah daerah Kabupaten Barito Utara ini. Kami persilahkan kepada Sekretaris Umum Kabupaten Barito Utara, Bapak Dr. Andes Hertin Kilat untuk memandunya. Kami persilakan Pak Hertin. Suaranya belum masuk Pak Hertin. Suara Pak Hertin belum masuk Pak. Mikrofon Pak Hertin masih belum masuk Pak. Oh ya.
Oke, Siap, Pak. siap. Jadi begini Pak SD. Kalau menurut saya, ya ini pendapat saya, silakan dianu juga oleh teman-teman yang lain. Karena malam ini kan termasuk acara perkenalan kita di rapat DADI melalui virtual ini, ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk menentukan panitia musda itu kita tentukan khusus saja waktunya. Nah, jadi malam ini ada banyak teman-teman yang belum menyampaikan pendapat, pemikirannya, ya kan? Yang berbicara hanya beberapa orang saja sudah. Nah, ini kan ada Pak Gajali, ada Ibu Fatimah, ada lain-lain. Mungkin mereka harus diberi juga kesempatan untuk berbicara dulu mengenai penentuan ataupun pembentukan panitia musda. Kita akan tentukan secara khusus. Itu kalau menurut pendapat saya PSD. Tolong ditanggapi dulu apakah pendapat saya ini bisa diterima atau tetap melanjutkan sesuai dengan acara yang telah di format tadi, Pak. Terima kasih, Pak SD. Baik, terima kasih disampaikan kepada Sekretaris Umum DAD Kabupaten Barito Utara. Saya kira kalau saya sih tidak terlalu mempermasalahkan itu. Namun nanti kita akan masuk saja lebih dahulu dalam diskusi nanti. Setelah mungkin ada penyampaian singkat terlebih dahulu oleh Bapak Ketua DAD Kabupaten Barito Utara terkait hasil rakor DAD Kalteng kemarin dan juga mungkin program jangka pendek yang disampaikan oleh beliau. Baru nanti kita akan masuk ke diskusi tanya jawab sekaligus kalau nanti ada saran dan pendapat tentang pembentukan panitia musyawarah daerah kita ini. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Ketua DAD untuk menyampaikan sekilas tentang hasil rakor DAD Kalteng kemarin tanggal 19 dan juga mungkin program jangka pendek yang akan dilakukan. Terima kasih, kami persilakan Pak Ketua DAD. Oke, terima kasih Pak SD, teman-teman sekalian. Rakor kemarin yang hadir, ya di samping teman-teman lain, saya, Pak SD sendiri juga Ibu Fatimah. Jadi yang aktif rasanya sampai berakhir, kita bertiga ya. Ada 3 hal kemarin. Yang pertama, pemantapan masalah program jadi provinsi belum bahadat, yaitu menyangkut proses pengusulan hutan adat dari masing-masing daerah. Sementara dari kita ada beberapa yang sudah masuk, tetapi itu pun datanya tidak lengkap, sehingga tidak dapat diproses di provinsi. Tidak lengkap, seperti Muramea, berapa kali kami juga dengan Pak Rudi Chandra, pernah sekali juga sosialisasi ke sana, ditunggu-tunggu sampai hari ini, data yang kita inginkan itu belum mereka serahkan, tapi nanti Pak Rudi Chandra bisa menjelaskan hal ini. Sehingga kita perlu follow up. Demikian juga usul-usul yang lain, hanya usul doang, tetapi tidak disertai dengan data-data sebagaimana ketentuan untuk proses pengakuan terhadap hutan adat itu. Itu satu. Yang kedua, masalah Raperda. Raperda Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kita ada kesempatan untuk memberikan masukan-masukan dan mengkritisi, yaitu Raperda tentang rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah. Ini ada sama kita draftnya, apakah ini harus kita perbanyak untuk dibagikan kepada teman-teman semua, sehingga nanti kita bisa mengirim
aspirasi kita ke DPRD. Di sana ada pansusnya yang akan memproses masukan-masukan dari daerah. Ini ada. Dan besok bisa Pak Sekjen atau Pak Ketua 1 untuk memperbanyak ini. Saya belum sempat membaca detail, tetapi banyak yang perlu kita kritisi. Katanya ada suku-suku Dayak yang tempat kita ini tidak masuk. Menurut Ibu Matilda yang pernah membacanya ini. Ibu Matilda DLH. Ada suku-suku yang di Berita Utara yang tidak masuk di dalam daftar pengakuan terhadap keberadaan suku Dayak yang ada. Tapi nanti akan diperbanyak. Minta bantu saya besok atau lusa untuk memperbanyak ini. Kita juga kirim ke Dewan Pakar. Di samping kita juga perlu mempelajari. Nanti masukan kita dari DAD Kabupaten dibuat dalam satu buku. Seperti ini juga. Satu buku, dan mereka nunggu nih sampai habis hari raya saja. Berapa hari lagi ya? Sampai habis hari raya. Ini. Kemarin ketika rapat awal, mereka minta ini disampaikan sampai habis hari raya. Nanti mekanismenya mungkin ada. Ibu Ervina bisa bagaimana kita memberi masukan terhadap sebuah rancangan peraturan daerah. Itu. Kemudian yang ketiga, memang konsolidasi kita di Kalimantan Tengah dalam rangka mensukseskan upaya kita terhadap epidemik COVID-19 ini. Jadi kita Dewan Adat berpartisipasi aktif nanti melalui peran kita minimal kepada keluarga-keluarga kita, kepada para damang, dan itu draft suratnya ada saya buatkan. Menindaklanjuti acara tadi siang juga Pak Sekjen, pasukan Batamat hadir bahwa kita tidak boleh mudik dalam rangka Lebaran kali ini. Di samping itu untuk acara-acara besar itu untuk Berita Utara, menurut sekretaris tim Satgas tadi untuk sementara tidak bisa diberi izin dulu kecuali ibadah di rumah ibadah. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu mengenai SK, bagaimana baiknya, apakah nanti dari kita buat draft, kita ketemu lagi, masing-masing memasukkan nama-namanya, siapa-siapa nama yang masuk di dalam SK itu. Merekomendasikan nama-nama, tetapi kita upayakan yang ada di dalam SK yang ada dulu. Bukan berarti tidak boleh yang di luar itu. Tapi kita utamakan yang ada dulu dan kita berupaya seramping mungkin untuk pelaksanaan musda ini SK-nya. Karena acaranya kemungkinan besar juga menggunakan virtual semacam ini. Sehingga kami dari DAD, kita bersama nanti akan membuat sebuah surat keputusan untuk gugus tugas kalau tidak bisa di dalam perda. Gugus tugas khusus bidang media, multimedia, seperti ini. Jadi nanti dibuat koordinasi siapa-siapa yang memang ahli di bidangnya, sehingga tidak kebingungan lagi. Dan kapan perlu teman-teman damang pun kita beri mereka pengetahuan menggunakan Zoom ini, karena kita agak susah. Kalau harus ada pelatihan, tapi mungkin pelatihannya ongoing aja, sambil berjalan aja Pak SD ya. Seperti kita ini. Itu dulu Pak SD. Pak SD, demikian dulu dari saya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua DAD Kabupaten Berita Utara. Itu yang tadi sudah disampaikan oleh beliau kepada kita. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan, Sekretaris DAD bahwa bagaimana ini kita mulai saja diskusinya. Kita buka saja ruang diskusi dan tanya jawab ini. Apakah malam hari ini kita menentukan terlebih dahulu panitia intinya, karena panitia itu strukturnya adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara kalau tidak salah. Itu saja struktur panitianya terlebih dahulu, baru nanti dikembangkan oleh pengurus DAD Kabupaten Berita Utara untuk bisa menerbitkan SK kepengurusan secara lengkap.
Saya buka saja terlebih dahulu diskusinya. Kami persilakan dulu. Pak SD, Mungkin dari saya minta Ketua waktu DAD, lagi. silakan Pak. Pak SD, saya minta waktu sebentar ya. Silakan Pak. Silakan Pak Karena Ketua. pada kali ini sebaiknya kita bicara strukturnya dulu, nanti orangnya. Dan dalam struktur ini kami mohon nanti, karena kita ada keinginan ini dari kita semua ini memberikan penghargaan kepada keluarga besar masyarakat adat kita yang telah berkorban. Ada yang meninggal, ada yang kemarin itu sakit. Dan juga penghargaan serupa, penghargaan kehormatan kita kepada tokoh-tokoh kita. Nah, untuk itu nanti dalam struktur ini saya mohon diskusi kita untuk ada satu seksi. Jadi seksi pemberian penghargaan dan gelar kehormatan adat. Jadi satu seksi itu ya tambahan yang tidak umum. Nah, karena ini nanti di sini akan digodok bersama Dewan Pakar. Bagaimana bentuknya? Ya minimal lah kita ada piagam gitu. Nah, piagam ini nanti menjadi tugas teman-teman multimedia juga bagaimana merancangnya. Piagam itu. Dan tentang gelar kehormatan memang kepada Bapak Bupati itu pernah diajukan dari Damang Gunung Pimang. Pernah diajukan dan ada suratnya waktu itu, tetapi tidak di follow up karena itu memang harus disampaikan di forum resmi. Tidak bisa juga penghargaan itu diberi hanya satu Damang. Jadi kita memerlukan dukungan Damang-Damang lainnya kepada Bapak Bupati Barito Utara. Kemudian juga Bapak Kapolres ini mengikuti jejak dari dia di provinsi dengan Pak Kapolda. Penghargaan yang serupa juga kepada para Damang yang meninggal. Ada berapa orang? Banyak ini. 3-4 kali ya. Selama 5 tahun terakhir. Jadi kita sebagai bentuk penghargaan kita bahwa mereka ini telah berjuang bersama dengan kita, tetapi meninggalkan kita lebih duluan. Saya rasa itu saja yang tidak umumnya. Kalau yang lain ketua, wakil ketua, mungkin bisa ditulis nih Pak Sekjen, strukturnya aja dulu, nanti orangnya kita rundingan gitu. Ya. Ya, tapi sebelumnya kita mendengar masukan dari teman-teman dulu, teman-teman. Ya makanya kita minta pendapat teman-teman dulu lah. Ya, tidak demokratis kalau kita semua. Ya. Kami persilakan PSD, teman-teman dulu. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan Pak Ketua DAD. Beliau mengusulkan tadi bahwa akan ada tambahan seksi yang tidak umum, yaitu di dalam panitia musda nih ya Pak Ketua DAD, bahwa nanti kita akan memberikan penghargaan atau gelar kehormatan adat bagi kepala Demang yang sudah wafat ataupun yang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam kegiatan Dewan Adat Dayak. Nah, itu nanti barangkali yang nanti kita diskusikan di malam hari ini. Saya sepakat, Pak, kalau saya pribadi saya sepakat kita bicara tentang struktur saja dulu. Ya. Terlebih dahulu, baru nanti kita akan diskusikan selanjutnya mengenai personalnya. Terlebih dulu saya minta pendapat dari Ibu Hajah Siti Fatimah Bagan. Kami persilakan Bu, tentang struktur panitia musda ini. Demikian, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terkait rencana musda ini, saya sangat sepakat. Tapi mungkin karena forumnya ini kan kurang orangnya dari semua susunan struktur itu kan banyak sekali yang terdaftar di WA itu ada 48, tapi malam ini yang bisa hadir cuma ada 16. Nah, mungkin sebagian mengikuti lewat WA group, tapi mungkin yang lain tidak mengetahui. Nah, terkait dengan panitia musda ini, ya saya sih karena itu saya lihat susunan itu banyak sebagian yang tinggal di kecamatan. Jadi mungkin untuk
lebih efisien itu mungkin nanti panitianya dipilih beberapa orang yang memang berdomisili di Muara Tewe di kota. Karena mungkin sekali-sekali panitia ini kan perlu bertatap muka, kita hadir, nggak mungkin pada saat yang urgent sekali kita hanya bisa lewat Zoom. Artinya kesepakatan itu mungkin nanti akan tertulis di notulen dan itu harus ditandatangani bersama yang hadir. Nah mungkin seperti itu, dan saya setuju tadi dengan arahan dari Bapak Ketua Dewan Pakar terkait dengan job description masing-masing dari para ketua 1 sampai ketua 6 supaya nanti tidak rancu pada saat di lapangan. Karena yang kita tanganin ini masyarakat adat ini kadang-kadang sensitif sekali. Nah, jangan sampai ada nanti pihak-pihak yang menggunakan kesempatan mengatasnamakan DAD, tapi banyak yang dilanggar gitu. Jadi jangan sampai adat ini diperjualbelikan atau dipakai untuk melegalkan yang ilegal. Karena selama ini saya sering turun langsung di masyarakat itu banyak keluhan-keluhan seperti itu. Bahkan ada beberapa orang sempat saya mampir itu saya tegur karena mereka ber-SK tapi kadang-kadang tidak mau menerima kirim dari masyarakat yang memang memerlukan pertolongan. Nah, jadi mungkin nanti yang job description-nya ini benar-benar nanti terbagi yang memang orang yang pakar menangani urusan-urusan di desa. Jadi mungkin dalam waktu setahun ini kan kita sudah mulai bersosialisasi ke depannya DAD ini mau seperti apa gitu. Karena kan selama ini ya terus terang maaf Bang Genio, DAD ini kan orang nggak paham gitu. Kadang-kadang seperti apa sih DAD ini, kita mau ngelapornya kemana gitu. Nah kan saya juga beberapa kali kan nelpon Bang Genio, ini saya nanganin di Polres, ini nanganin ini. Nah maksud saya ke depan ini nanti betul-betul jelas siapa yang menangani, siapa yang bisa membantu. Jadi masyarakat itu sangat percaya dengan dengan DAD ini. Jadi kalau mereka ada apa-apa, oh iya kami harus larinya ke DAD. Entah itu di kecamatan, entah itu nanti di kabupaten. Nah jadi mungkin masukan dari saya seperti itu dulu. Mungkin nanti bisa kita ini kan di lapangan seperti apa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah Bagan yang telah menyampaikan sarannya atau pendapat beliau terkait panitia musda dan juga job description yang disarankan oleh Ketua Dewan Pakar. Jadi memang kalau kita melihat kehadiran kita di Zoom meeting ini 16 orang ya tidak mungkin kita akan membentuk panitia lengkap. Ya, tetapi saya kira kalau memang bisa disepakati panitia intinya saja terlebih dahulu seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris atau bendahara itu akan lebih memudahkan nanti kepada kepada pengurus DAD untuk bisa menentukan apa itu kepengurusan selanjutnya. Karena kalau kita menentukan orang dia tidak bersedia juga dan tidak hadir pada saat kita pembentukan itu sulit juga kita. Saya rasa demikian dulu dari saya secara pribadi. Mungkin masukan saran dari yang lain kita persilakan dulu. Mungkin saya persilakan kepada Pak Wijaya Kusuma atau kepada Pak Muhyiddin, kami persilakan terlebih dahulu Pak untuk menyampaikan saran pendapatnya terkait struktur pengurus musda ini dulu Pak. Kami persilakan. Pak Wijaya mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Jadi saya fokus pada panitia musda. Kalau struktur panitia musda yang pernah saya ikuti dan beberapa kali itu, di panitia musda itu ada 2. Yang pertama itu adalah steering komite, yang kedua adalah organizing komite. Nah, jadi steering komite itu adalah panitia pengarah. Itu perlu, nanti itu kan panitia pengarah ada dari DAD provinsi, ada dari DAD, atau dari Dewan Pakar nanti itu. Nah, untuk organizing komite itu yang ketua ke pengurus ke bawahnya, ke penelitian ke bawah. Itu adalah organizing komite atau panitia pelaksana. Itu saja yang bisa saya sampaikan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wijaya Kusuma. Terima kasih. Memang panitia ini adalah panitia yang akan mengorganize semua kegiatan terkait dengan Musda. Jadi nanti memang diperlukan orang-orang yang seperti Bu Fatimah tadi sampaikan, paling tidak ada berdomisili ya, mungkin di Kota Mortewe, sehingga nanti memudahkan untuk koordinasi baik dengan pengurus DAD-nya maupun dengan orang-orang yang nanti akan terlibat di dalam panitia secara lengkap. Saya itu sepakat tadi dengan Pak Wijaya Kusuma, memang ada yang ada dua, ya, steering committee dan organize committee. Jadi ada orang yang memang mengorganize. Jadi malam hari ini kalau memang kita mau artinya ada pembentukan panitia, ya paling tidak yang panitia inti atau yang mengorganisnya terlebih dahulu. Saya kira itu dari saya. Mungkin Pak Muhtar ya. Ini ada Pak Muhtar Wakil Ketua 1. Kami persilakan dulu Pak Muhtar SPDI. Pak Haji, silakan Pak Haji. Terima kasih. Tes. Dengarlah. Ya, halo. Kedengaran Pak, jelas Pak. Iya. Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Mungkin harus. Singkat saja, tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa untuk kepengurusan DIADI pada tahun ini 2021 ada dua agenda besar. Yang pertama, kita mengawal disahkannya atau dibahasnya Perda Kabupaten Barito Utara tentang kelembagaan adat Dayak. Nah, terkait dengan hal ini, kemarin 2 bulan yang lalu dari Kepala Batamat sudah membentuk tim audiensi ke DPR. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan kemarin, hasilnya terjadwalnya RDP tanggal 20 April 2021 kemarin. Kemudian dibentuk lagi tim kedua karena yang diundang itu DIADI dan Kedembangan, maka dibentuk tim yang kedua, tim RDP yang ke DPR. Alhamdulillah hasilnya, kesimpulannya kemarin, RDP kemarin, yang pertama akan dibahas lebih intensif masalah Perda ini di Rapim DPRD Barito Utara tanggal 22 April 2021. Nah, kemudian 22 April kemarin cuma dibahas sedikit oleh DPR dan akan dibahas lebih mendalam dijadwalkan mereka yaitu pada tanggal 17 April 2021, itu sehabis hari raya. Kemudian kesimpulan yang kedua dari RDP kemarin bahwa DIADI dan para Demang Barito Utara akan diundang saat pembahasan. Itulah 2 poin masalah Perda. Nah, terkait dengan yang kedua yaitu agenda kita tentang Musda dan akan dibentuknya panitia Musda, ini saran saya kalau bisa pada malam ini, kalau masalah struktur organisasinya saya rasa itu sudah umum, bagaimana tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh teman-teman yang lain. Namun saya sarankan kalau bisa malam ini kita bentuk panitia pemilihannya yang namanya tim formatur, Pak. Karena kondisi kita saat ini kan sedang COVID, tidak mungkin kita bertemu atau rapat untuk membentuk panitia, ya paling-paling virtual seperti ini. Tapi ada baiknya kita bentuk dulu formatur pemilih panitianya, misalnya 1 orang dari Dewan Pertimbangan kita ambil, 1 orang lagi dari Dewan Pakar, 1 orang dari pengurus. Jadi 3 orang ini yang bekerja yang akan membentuk panitia Musda. Nah, kalau sudah dibentuk nanti baru kita rapat kembali, virtual kembali penyampaian tentang hasil pemilihan mereka. Nah, setelah itu kalau sudah terbentuk ya tinggal di SK-kan dan selebihnya panitia lah yang bekerja. Mungkin itu saran singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Ketua DIADI untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Muhtar. Luar biasa ya. Monggo Pak, silakan Pak. Saya tanggapi semua ya.
yang tadi. Semuanya kita ingin cepat ini. Ibarat kuda, kita ingin pacu lebih cepat. Memang yang ada baiknya juga seperti masukan dari Pak Ketua 1, juga dari Ketua lainnya, Ibu Fatimah. Memang kalau ngumpul mereka semua agaknya susah kalau yang ada dalam SK ini. Memang betul karena kita ingin mengakomodir dan teman-teman yang lama dulu tidak mungkin kita buang juga ya dalam SK lama ketika pengajuan SK ini. Tetapi mereka bisa mengikuti kita kalau Facebooknya on air. Tapi nanti berikutnya Pak SD diumumkan juga di Facebook ya. Bagi teman-teman yang di kecamatan itu masih bisa. Yang di kecamatan. Tetapi yang di desa benar-benar memang tidak. Jadi saya akan menanggapi masalah job description. Memang kita sudah buat draftnya. Dan draft ini kita ajukan ke Dewan Pakar dulu. Jadi tidak mungkinlah dari kami dengan Pak Hertin langsung jadi gitu. Kita ajukan Dewan Pakar dulu untuk job description karena ini ada nilai akademik juga di sana bagaimana membagi tugas, bagaimana menempatkan teman-teman itu pas di posisinya, keahliannya. Kalau ditempatkan bukan Pak ahlinya ya, mungkin bilang Pak Gajali tunggu kancurannya, bilang Pak Gajali. Tapi yang perlu saya respon juga yang masukan dari Pak Ketua 1, Pak Ketua Haji Muhtar. Memang kalau dibentuk seperti itu kita harus pertemuan lagi ya. Tetapi kita mesuara saja ya untuk mempakat. Kalau permatur itu bagus juga Pak. Mungkin 2 lah dari Dewan Pertimbangan, dari Dewan Pakar, 2 ya dari kita 3 atau 4 tidak masalah lah. Benar dia ganjil ya. Untuk misi itu ditugaskan pada malam hari ini dan besok melalui itu kita minta mereka siapa orangnya. Karena kita tidak mungkin juga langsung menunjuk ya, apalagi Dewan Pertimbangan ataupun Dewan Pakar. Jadi mereka akan menunjuk orang-orang mereka. Bagus juga seperti itu untuk cepat terbentuknya SK itu. SK itu. Kalau bukan demikian ya kita pengurus juga bisa sebenarnya bisa, tetapi untuk menjaga ada berperannya semua unsur dalam organisasi ini bagusnya memang seperti itu. Itu saja dari saya, mungkin dari teman-teman lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua DAD. Mungkin silakan dulu kepada Ibu Erpina atau Pak Tandu atau Pak Herman atau Pak Gajali terlebih dahulu untuk menanggapi supaya apa yang kita inginkan, apakah pembentukan formatur atau langsung steering organize komite ini bisa terbentuk malam ini atau tim formatur saja, semua baik saja sih, karena memang tujuannya nanti untuk ada pembentukan panitia. Saya kira itu dulu. Kami persilakan kepada bapak-bapak yang ingin menyampaikan. Pak Gajali, silakan Pak Gajali. Pak Gajali, mikrofonnya masih belum terbuka, Pak. Oke, sudah bisa dengar? Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat Iruna Latai, salam sejuk dari Lembang, salam sejahtera dan selamat malam. Kur semangat, kur hambaruan, mudahan sehat belias ganggas. Ya. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua yang hadir saat ini, kemudian rekan-rekan yang lain, kepala bidang dan juga yang tidak hadir, ya mungkin nanti mendengar secara daring ini. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada malam ini kita bertemu dalam rangka rapat koordinasi silaturahmi. Satu kebanggaan saya adalah tadi bilang Ibu Fatimah, organisasi ini harus besar. Nah tentu apabila ingin besar tentu harus profesional. Ya, profesional. Nah, kita tidak boleh keburu. Saya dari gugus tugas COVID akan mengizinkan bila kita mau pertemuan tanggal berapa dan hari apa. Nanti saya buat rekomendasinya. Tidak masalah, yang penting protokol kesehatan jalan. Itu tidak masalah. Karena yang nanda tangan rekom Gajali Montalatua, ya selaku sekretaris daripada Satgas. Kita lakukan pertemuan dulu, silaturahmi dulu. Karena ini adalah sebuah amanah yang besar untuk adat kita. Karena kita ini menggatang utus. Kalau tidak kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kalau tidak sekarang kapan lagi? Saya ada agenda besar. Saya ingin rencana Bapak Bupati yang ingin membentuk panitia atau komite
penuntutan Provinsi Das Barito itu akan mulus nanti di monitor dikoordinir juga oleh orang-orang yang ada di DAD ini, dan ini sudah menjadi suatu kewajiban kita semua dan saya bangga hari ini. Nah, tentu kita membicarakan untuk musda ini agar kita pilih nanti dan tidak terburu-buru. Kita lakukan pertemuan pertama silaturahmi, kemudian membahas itu. Kalau kita tidak pertemuan kita susah. Ya, semakin banyak yang hadir, banyak masukan yang bisa kita terima. Saya pun sangat kagum dan luar biasa ya, seperti saran dan pendapat dari Dewan Pakar tadi yang memang betul-betul job description-nya harus jelas dan kepada siapa dideklarasikan kewenangan-kewenangan itu bisa mengakomodir melaksanakan pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh ketua. Nah, ini tentu mengharapkan sumber daya manusia. Ya, saya banyak nih rekan-rekan yang tidak direkrut ya di SKPD karena ini secara politis dia harus ada muatan politisnya pada orang-orang itu. Ya, pada personil sumber daya yang akan kita rekrut menempati dia di bidang-bidang. Kemudian sekretaris itu, karena di bidang juga ada sekretaris, di sekretaris itu ada banyak, nah bagaimana jadi mohon supaya jelas ini nanti pembagian pembidangan-pembidangannya atau koordinator-koordinatornya. Jadi saran saya pada malam hari ini kita rapat pertemuan dulu lah, nanti kita bahas. Nah, nanti rekomendasi dari gugus tugas itu bisa. Kita bisa 50 orang, contoh di Balai Antang, kita izin ya Pak Bupati, atau di mana tempat yang kita inginkan, di Sanawiyah atau di Bapeda, di Aula Bapeda. Yang penting ya jaga jarak dan prokesnya jelas. Nah, itu dari tidak ada masalah ya, karena ini dikawal nanti oleh tim pendisiplinan kegiatan kita, tidak ada masalah. Yang penting itu tadi ya, jangan khawatir, kita bisa pertemuan meskipun suasana dan kita bersilaturahmi memang betul-betul untuk membahas kegiatan besar ini. Apalagi ini menyangkut masalah bagaimana meloloskan raperda yang akan kita inginkan untuk membesarkan daripada organisasi ini. Dan saya sangat berterima kasih dengan Pak Jonio yang telah merekrut saya dan saya menjadi bangga karena saya sudah mewakafkan diri saya untuk kemajuan daerah ya, untuk mengabdi untuk kemajuan daerah. Segala inovasi pemikiran saya sumbangkan dan saya wakafkan untuk kemajuan daerah. Ya, jadi itu saya sebagai orang putra daerah dan sangat bangga dan saya ingin bertemu rekan-rekan yang di DAD ini ya agar kita bisa bahas secara maksimal bagaimana pembentukan daripada komite. Nanti orang mudah menyalahkan kita, ya tidak imbit yang rapat, madain nunjuk. Nah, itu mudah mereka menyalahkan nanti dan akhirnya tidak maksimal dia bekerja. Kita kalau dia memang ingin hadir, itu berarti menunjukkan bahwa tekadnya sudah jelas. Ya seperti malam ini. Nah, tapi perlu diketahui, yang tidak hadir ini mungkin dia tidak punya WhatsApp, tidak punya Android, kan? Nah, itu saya pun tidak bisa menggunakan chat seperti ini, Zoom ini kalau tidak anggota saya yang membuka. Makanya saya di kantor. Tapi saya pengen harus hadir dan ikut. Makanya tadi saya tawarkan, tunda dulu acara lah, jam 8. Nah, itu kalau sudah bebas ini mau sampai jam berapa ya. Jadi saran masukan saya kita pertemuan dulu lah. Nanti agenda ini sudah kita akomodir, rencana pertemuan nanti kita secara tatap muka. Tidak masalah, nanti rekomendasi yang penting ada permohonan dari Adi nanti saya keluarkan ya, tidak masalah. Oke, terima kasih itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat selesai. Waalaikumsalam, mantap. Terima kasih disampaikan kepada Pak Gajali Mantalatua, mohon maaf, yang sudah menyampaikan itu. Memang itu yang kita tunggu-tunggu, Pak Gajali. Saya kira ditanggapi saja langsung oleh Ketua DAD saja, supaya tidak terlalu panjang cerita kita malam hari ini. Monggo Pak, silakan Pak Ketua DAD untuk boleh menanggapi. Mau apa? Mikrofonnya Pak masih belum aktif Pak? Ya, jadi tambah semangat saya. Kemarin memang saya ketemu dengan sekretaris Satgas, dia memang seperti itu Pak Gajali ya. Kalau sekitar 40 katanya bisa, tetapi cari ruangan yang besar. 50%, 50%. Ya, 50% dari berapa? 50% dari muatan ruangan. Iya. Ya. Oke lah, nanti kita sepakat saja. Atur jadwalnya, Pak Sekjen, Pak Wasekjen. Saya ngikut aja. Kapan, di mana tempatnya, apa memang malam, kalau tidak mengganggu kegiatan, terserahlah. Kalau saya ini kan waktu sudah semua bisa gitu. Jangan ya, cuman kita sambil menghargai teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi jangan sampai terganggu ibadahnya, jadwal kita tetap jalan gitu. Seperti hari ini kan jam 8 malam. Itu saya sepakat saja di koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman ketua wakil ketua.
memang silaturahmi ketemu muka ini beda juga dengan yang lewat media sosial seperti ini ya. Beda juga. Saya sepakat saja dan nanti undangannya di samping disampaikan lewat grup, juga bagi yang memang saya banyak beberapa teman ini nggak bisa masuk di grup ini Pak, karena memang mereka ini teleponnya telepon yang lama, telepon apa namanya itu? WhatsApp ya. Ya nggak Android, Ya. tetapi semangat mereka tetaplah. Maka kita undang nanti paling nggak mereka bisa datang pada pertemuan itu, dan setelah itu mungkin boleh saja kita lewat Zoom ini. Setelah itu silakan dikoordinasikan Pak Sekjen. Halo Pak Sekjen. Pak Wakil Sekjen sudah mengatakan tadi perlu dilakukan pertemuan forum. Saya apa yang disampaikan oleh Pak Wasekjen itu juga dalam pikiran saya. Diadi ini nanti menjadi motor cita-cita kita orang Das Berito, ya kan Pak? Jadi motornya di situ nanti. Dan dulu dia dan saya, Pak Wasekjen ini dan saya juga anggota di komite yang dulu. Ya, komite yang dulu. Ya, iya. Tapi nanti kita mantapkan Diadinya dulu. Diadinya di depan lah. Siapa tahu nanti orang Diadi bisa jadi KH1-nya Das Berito kan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Ketua DAD. Jadi untuk malam hari ini tadi sudah disampaikan Pak Gajali Mantalua sebagai tim dari gugus COVID-19. Beliau bersedia untuk memberikan rekomendasi dengan catatan bahwa DAD Kabupaten Barito Utara membuat surat, begitu ya Pak Gajali ya? Membuat surat permintaan untuk bisa menghadiri. Nah, saya kira kalau memang kita sepakati, dan ini menjadi catatan juga dari Pak sebelum kesimpulan yang akan dibacakan oleh Bapak Gajali Mantalatua, untuk pembentukan panitia musda ini, saya persilakan tanggapannya dulu dari Sekretaris Umum DAD Kabupaten Barito Utara terkait yang sudah disampaikan Pak Gajali Mantalatua dan Pak Ketua DAD. Silakan Pak. Ya. Dengar? Mantap. Ya Pak. Ya. Mantap Pak. Pendapat demi pendapat yang disampaikan tadi itu sangat bagus menurut saya, dan termasuk yang pendapat terakhir yang disampaikan oleh Pak Gajali. Memang harus demikian sebenarnya, mengingat pertemuan rapat melalui Zoom meeting ini, virtual ini, kelihatannya sangat terbatas, sehingga nanti kita di dalam mengambil suatu keputusan, kita juga tidak ingin ada pembicaraan-pembicaraan yang menyalahkan pihak kita. Jadi ada betulnya pertemuan itu, dan itu sangat sesuai dengan apa yang saya usulkan tadi, bahwa untuk pembentukan panitia musda itu harus ada pertemuan khusus dulu. Malam ini tolong juga Pak Hos ingat juga dengan pengumuman yang dari PLN tadi, ya. Mengingat bentar lagi Pak, ada teman-teman kita yang mungkin ingin berbicara tapi tidak sempat, ya. Seperti saya lihat itu ada Pak Sopwat, ya, dari Dewan Pakar juga perlu juga kita dengar, walaupun pendapat Pak Ketua Dewan Pakar tadi Pak Supardi Alang itu sangat bagus. Sebelum Pak Supardi Alang menyampaikan itu, saya sudah pikirkan, ya. Karena selama ini terus terang aja ketua dan sekretaris itu terlalu sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang ada, selalu ikut di dalam menu. Sebaiknya ini ada pembagian tugas yang betul-betul semuanya bisa difungsikan, ya. Baik itu dewan pembinanya, penasehat, pengurus, maupun sampai ke bidang-bidangnya.
Jadi harus betul-betul kita fungsikan kalau Diadi ini mau besar. Nah, karena pencapaian suatu tujuan itu melalui kegiatan orang banyak, orang lain. Tapi kalau orangnya banyak, tapi kita tidak memanfaatkan potensi yang ada ini, ya susah kita bisa maju. Apalagi tidak didukung oleh pendanaan, ya kan? Tidak didukung oleh anggaran. Jadi saya kira saran dari teman-teman terdahulu, baik dari Pak Ketua Diadi, Ketua Dewan Pakar, ya, Ibu Fatimah, Pak Gejali, itu sangat bagus, ya. Namun tidak salah, ya, waktu yang singkat ini beri kesempatan kepada teman yang lain. Terima kasih Pak Isdi. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Sekretaris Umum DAD Kabupaten Barito Utara. Saya persilakan kepada Pak Sofwat dulu, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Mohon Pak, dipersilakan. Mikrofonnya Pak, masih belum hidup Pak. Ya, belum bisa kita dengar suaranya Pak, karena mikrofonnya masih belum hidup. Sebelum Pak Sofwat mungkin mengaktifkan mikrofonnya, kami persilakan dulu mungkin dari Pak Herman yang sudah aktif mikrofonnya Pak, mungkin kami persilakan Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Herman, monggo silakan Halo, dulu Pak. selamat malam. Selamat malam Pak, kedengaran Pak jelas. Baik, ini Pak Sofwat. Monggo silakan Pak. Okay. Terima kasih. Nah, adil kata itu baca min ke surga, pasengat ke jabatan. Harus. Terima kasih Pak di Pengganti. Salam buat teman-teman, buat senior-senior yang ada di sana. Pada kita bisa berjumpa. Mohon maaf saya tertib prokes karena memang masih di public room. Langsung saja pada dua pokok mungkin yang bisa diberi pandangan. Pertama-tama saya merasa mendapat informasi yang setengah-setengah karena memang saya baru masuk di menit terakhir, time. Satu, mohon maaf karena memang tadi ada beberapa kegiatan yang memang harus dikerjakan. Memang Dewan Adat Dayak ini dia memiliki ciri kekhususan dalam hal ini identik punya Dayak gitu, bukan punya yang lain. Itu satu dulu catatannya. Nah, karena ini khusus Dayak, maka ciri organisasi itu saya sarankan ya, hanya menyarankan aja nih. Alangkah bagusnya dia memakai, kalau bisa itu kita itu mengenalkan bahasa kita keluar gitu loh. Misalnya kayak ketua itu mungkin bisa dibuat ciri khususannya apa, seperti tadi ada usulan mengenai nama di penganugerahan atau apa tadi istilahnya, nama dan gelar ya. Gelar kehormatan. Gelar kehormatan. Ketua itu diberi aja gelar kehormatannya apa. Itu sebagai ciri kekhususan. Satu. Kedua, terkait dengan organisasi ini karena dia memang identik dengan Dayak, maka apa yang menjadi perangkat dalam kedayakan itu dimaksimalkan. Satu, untuk pembiayaan masalah organisasi. Bentuk satu sayap organisasi lagi yang bergerak dalam menggali potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan. Sebenarnya saya itu punya pemikiran lama sebenarnya dulu. Saya ingat betul kejadian waktu bersama Pak Gojali itu di aula Madrasah Nawiyah beberapa tahun yang lalu.
Jadi saat itu saya muncul pemikiran, seandainya kita itu punya semacam room display untuk mengenalkan budaya-budaya yang benda budaya yang bisa diperjualbelikan. Nah, katakan seperti itu. Jadi kalau orang datang ke Das Barito, Barito Utara khususnya, dia punya tempat. Oh, ini budayanya. Oh, ini benda budayanya. Dulu tahun 93 Pak Haji Nihin sudah memetakan itu gitu. Diperjualbelikan Pak itu untuk kepentingan menambah merdana organisasi. Itu satu. Jadi kedua lagi kita bisa menggali potensi-potensi para wisata yang ada di di daerah Barito Utara ini melalui DAD. Nah, coba kita buat organisasi sayap semacam NGO, event organizer atau apalah istilahnya, non government organisasi yang memang benar-benar fokus ke bidang pariwisata itu bersama dengan dinas pariwisata dan industri kreatif di kabupaten. Banyak potensi alam, banyak potensi kebudayaan yang bisa kita jual dalam tanda petik. Nah, tujuannya apa? Di samping menciptakan lapangan kerja buat orang-orang utus Dayak, juga buat menambah penghasilan organisasi. Nah, saya memikirnya dari bawah naik ke atas, bukan dari atas turun ke bawah gitu. Jadi pola pikirnya itu menciptakan organisasi yang efektif, lebih bercirikan Dayak, karena dia memang spesifikasinya di dalam kebudayaan dan adat, lalu dia modern. Nah, itu saran dulu mengenai visinya dari DAD ini, walaupun sudah ada tertuang dalam Perda 16, tapi tidak ada salahnya kalau kita buat inovasi itu. Satu. Kedua, menanggapi masalah rencana musyawarah daerah, itu juga bagus lah. Nanti bisa kita buat seefektif mungkin organisasinya karena ini bicaranya kan melahirkan pengurusan baru dalam musyawarah itu. Mungkin kalau tidak salah saya hilap karena saya di ujung timing baru masuk. Nah, dibuat seefektif mungkin aja. Kenapa dibuat seefektif mungkin? Karena kalau dia harus seperti kondisi normal, itu jelas bukan hanya oke, Pak Gejali sudah memberi lampu hijau, tapi dalam pergerakan kita di lapangan setelah rapat itu selesai, nah itu juga akan menyulitkan. Nah, jadi gunakan aja seefektif mungkin dan kondisi yang seperti ini. Teknologi kan bisa by phone, bisa apa bisa. Saya ambil contoh kemarin waktu mau berangkat pada RDP itu di ujung waktu semua tuh Pak, silakan bertanya Pak Muhtar itu. Di ujung waktu aja koordinasinya sukses saya itu dia di DPR, bersyukur. Nah, hebat juga tuh. Jadi tidak terlalu detail tapi komprehensif. Nah, itu bahasanya. Tidak detail tapi komprehensif. Nah, artinya menyeluruh, konkret, terukur. Itu kemudian terkait mengenai struktur organisasi yang memang tujuan DAD itu kan dia di samping menciptakan rule of culture, aturan dalam kebudayaan, dia juga menciptakan rule of law, aturan dalam hukum. Hukum apa? Hukum tradition namanya. Tradition yang bercirikan dengan sosiologi culture. Nah, sosial, kebudayaan, kultur, Dayak. Nah, jadi singkat saja bahasanya bahwa ada Dayak Taboyan, ada Dayak Bayan, ada Dayak Lawangan, ada Dayak Bapumpai, ada Dayak Maanyan. Semua itu Dayak. Nah, diperkuat dalam tatanan sosial supaya dia bisa bersatu. Jadi prinsipnya apa yang menjadi pemersatu di sini, yang menjadi semacam perekat. Ya, mungkin ada gangguan dengan koneksi Pak Fuad. Saya ingatkan lagi waktu kita hanya sisa beberapa menit lagi.
karena sesuai pengumuman dari PLN, kita ada pemadaman pada pukul 22. Kami mungkin persilakan. Monggo Pak. Ada gangguan jaringan kayaknya. Sudah ada tanda-tanda aku mau mati ini. Sudah ada tanda-tanda. Jadi kita persingkat saja waktunya. Kami persilakan kepada Pak Gajali Mantalua mungkin, atau sudah ada yang keluar ini Pak Hertin. Kayaknya mati lampu, kayaknya sudah ada yang mati lampu. Hanya kita aja yang bertahan, sisa 6 orang aja nih. Yang pakai paket data kayaknya yang bertahan. Pak Hertin, karena ini posisinya kita sedang live di media sosial kita di Facebook, mungkin bisa langsung ngambil alih aja Pak untuk mengambil kesimpulan kita Pak malam hari ini. Mengambil kesimpulan yang pertama, ya silakan Pak Fuad. Oke, saya koneksi putus. Ya, kondisi. Saya ingatkan lagi waktu kita sisa beberapa menit lagi. Intinya memang harus mengikuti organisasi itu di-upgrade menjadi organisasi modern gitu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Fuad, Pak Sofwat, Dr. Sofwat yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dan sekali lagi mohon maaf karena memang waktu kita sangat terbatas sekali sampai pukul 22. Dan tadi seharusnya ini ada pengambilan kesimpulan oleh Bapak Gajali Mantalua. Mungkin sudah mati lampu mungkin di daerah Moratewe ini. Saya kurang tahu posisi karena saya sedang berada di Kota Palangkaraya. Jadi ini banyak sekali yang langsung ping keluar dari room meeting. Sudah padam kata Pak Tandu dari PLN-nya, jadi mohon maaf. Tadi saya langsung ambil alih saja dulu, mohon maaf Pak Hertin Gilat, ada beberapa hal yang sudah disampaikan, baik terkait dengan pembagian tugas ketua 1 sampai 6, nanti akan dikomodir oleh pengurus DAD Kabupaten Barito Utara. Begitu juga nanti untuk rencana musda, itu akan dibentuk terlebih dahulu tim formatur dan akan dikoordinasikan oleh sekretaris dan ketua DAD Kabupaten Barito Utara. Dan selanjutnya nanti panitia yang diharapkan ini bisa seefektif mungkin. Jadi tidak terlalu banyak orangnya Pak DAD, Pak Sekretaris DAD. Jadi efektif, tetapi walaupun semuanya akan diakomodir oleh panitia. Jadi panitia ini kan tidak seperti pengurus struktur organisasi yang banyak sekali orangnya, tetapi bagaimana caranya agar panitia itu bisa berjalan dengan seefektif mungkin. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sofwat tadi. Saya kira itu dari kita, Pak Hertin Kilat. Mungkin ada yang disampaikan, terakhir mungkin singkat saja Pak, mungkin 1 menit Pak, mungkin disampaikan Pak. Sebelum kita tutup dengan doa yang Ya, sangat disayangkan ya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita untuk melanjutkan ini ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bersemangat ikut ingin menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Namun karena situasi dan kondisi saat ini di Barito Utara terkait dengan pengumuman tadi, dan ini sudah ada tanda-tanda juga, dan mudah-mudahan Pak SD virtual seperti ini, rapat seperti ini bisa kita kita lanjutkan di hari-hari yang mendatang. Jadi tinggal Pak diumumkan saja Pak kapan, jam berapa ya kan. Saya kira info-info positif sudah kita terima pada malam ini, dan tadi dari Pak Sofwat yang terakhir, yang penting artinya walaupun tidak harus semuanya tapi bisa efektif.
saya sangat setuju juga itu. Jadi ya pada intinya saya setuju saja gimana yang terbaiknya. Terbaik, Ya. Kira itu yang bisa saya sampaikan Pak SD. Selamat malam. Adil Katalino Bacuramin ke surga Basengat Kajubata. Arus. Baik, terima kasih Pak Hertin Kilat yang atas apa yang sudah disampaikan. Dan terakhir mohon kepada Pak Haji Muhtar untuk bisa menutup kita dengan doa, Pak, sesuai dengan tadi doa untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Dan nanti perlu saya sampaikan juga bahwa siaran tunda kita ini bisa disaksikan kembali di live media sosial kita di Facebook, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh kita ini bisa diketahui oleh rekan-rekan kita di luar sana dan mereka bisa menyimak apa yang kita telah sepakati bersama pada malam hari ini. Kami persilakan kepada Pak Haji Utar untuk mengakhiri dengan doa bagi kita semuanya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita sejenak mengadahkan tangan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, agar apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi suku Dayak, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Untuk memimpin doa pada malam hari ini, saya rasa ada baiknya kita berdoa masing-masing saja, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Muhtar yang sudah membawa kita di dalam doa bersama, dan kita berharap bahwa nanti semua kegiatan-kegiatan kita ini bisa terlaksana dengan baik. Dan ini juga saya terima kasih juga ke beberapa vendor yang sudah menyesuaikan dengan DAD Kabupaten Barito Utara ini, sehingga pelaksanaan virtual meeting kita malam hari ini bisa berjalan dengan baik, walaupun kabarnya di Palangkaraya, di Kota Muara Teweh sedang mati lampu pada saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ketua Umum DAD Kabupaten Barito Utara, Pak Herman, Pak Rudi Chandra, Pak Hertin Kilat, Pak Muhtar, Bu Haja Siti Fatimah Bagan, Pak Suhaimi Bulkani, Pak Hatri, Pak Jubendri, Pak yang lain yang tadi sempat hadir di ruang Zoom meeting ini. Dan sekali lagi bahwa siaran ulang ini bisa disaksikan di media sosial kita live di Facebook. Dan nanti apabila Bapak Ibu juga berkenan, boleh bergabung di media sosial kita di Facebook dengan nama DAD Barut. Terima kasih, selamat malam. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Selamat berpisah, selamat malam, dan kita tinggalkan ruang Zoom meeting kita malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.